syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi praktek budaya positif di SMA Negeri 1 Tenjo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kami bertiga nanti sebagai timnya namanya PBB SMA Negeri 1 Tenjo, belajar bergerak bersama CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tenjo. Acara tidak perlu serius sampai tapi bermakna. Asik. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Terima kasih Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun 2023 ini kita masih diberikan sehat dan afiat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita terus menimba ilmu. Nanti pada kesempatan hari ini sengaja Ibu menggunakan waktu hari Selasa karena 3 guru CGP ini memohon kepada Ibu untuk bisa kiranya menyediakan waktu untuk menyampaikan apa saja ilmu yang sudah didapat oleh mereka. Tadi betul-betul mereka itu mendapatkan diklat yang sangat ketat Bapak dan Ibu. Ini selama 6 bulan ke depan dan akan mengadakan kegiatan ini, yaitu membagi praktek baik kepada kita sebagai teman-teman yang ada di satuan pendidikan, yaitu selama kurang lebih 3 kali Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu tidak bosan, tapi kita akan banyak sekali mendapatkan berbagai ilmu dari ketiga CGP ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini yang masih muda-muda nanti ya, untuk ada lagi sudah dibuka periode ke-9 Bapak dan Ibu. Periode 9 sudah dibuka kembali, tidak menutup kemungkinan baik pada PNS, ASN maupun honorer ya. Honorer dicoba saja mengikuti pendaftaran untuk lulus atau tidaknya nanti kita bisa mengulang lagi. Coba ikuti banyak pengetahuan baru ya, banyak inovasi baru yang akan Bapak ikuti dapati di dalam kegiatan CGP. Selama mengikuti hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari 3 pemateri, Ibu Laras, Ibu Yenti, dan Pak Rusmeni. Terima kasih Ibu Laras, Ibu Yenti, dan Pak Rusmeni sudah mau berbagi kepada kita semua. Ibu berharap Bapak dan Ibu karena masih muda-muda semua yang semangat untuk mengikuti berbagai macam perubahan regulasi-regulasi yang ada di dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambil menunggu teman-teman kita yang belum datang karena hujan barangkali ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang belum datang bisa mengikuti kegiatan ini semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ada Hajah Mimenuningsi selaku Kepala SMA Negeri 1 Tenjo. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakasek beserta staf. Yang saya hormati Bapak Arsip Paris. Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan ya Pak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tenjo yang pada kesempatan pagi ini hadir ke dalam acara kita memiliki sosialisasi budaya positif di sekolah. Tadi Bu Yenti menyampaikan apa arti kita tanpa kepala sekolah, ini juga apa artinya kita tanpa Bapak Ibu di sini. Kalau Bapak Ibu guru nggak hadir di sini, kita mau sosialisasi sama siapa gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan kehadirannya, walaupun masih pengen tidur-tiduran, masih pengen nonton drama Korea, masih pengen bercengkrama dengan keluarga, tapi alhamdulillah banyak yang hadir. Seperti tadi saya itu ada 25 teman-teman Bapak Ibu. Itu ya, karena kami hanya bermaksud untuk
ada siapa yang lebih pintar, tidak ada siapa yang lebih hebat, tapi kami bermaksud untuk membagikan apa yang kami dapatkan ketika mempelajari materi budaya positif di sekolah, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, ada pertanyaan pemantik next Bu Yeti. Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Saya juga jawab setuju Ibu. Yang kedua, sebagian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang pernah melakukan ini Bapak Ibu? Semua, saya juga pernah, iya. Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Penghargaan itu seperti kalau kamu jawab itu pasti permen. Kalau kamu itu dapat bintang, dan setuju? Setuju semua Bu. Siap-siap nih Bapak Ibu ya, kita berubah. Nanti kita diskusi bersama Bapak Ibu apakah jawaban setuju dan tidak yang kita berikan ini tepat atau tidak. Next Bu Yeti, ini hanya pertanyaan pemantik Bapak Ibu berkaitan dengan materi hari ini. Nah, di hari ini kita akan mempelajari 6 materi. Yang pertama dan kedua itu oleh saya, disiplin positif, nilai kebijakan universal, dan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada yang baru dengar restitusi Bapak Ibu? Yang saya juga baru dengar kemarin restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. 3 dan 4 akan disampaikan Bu Yeti, 5 dan 6 akan disampaikan oleh Pak Rus. Pak Rus itu sudah praktek itu segitiga restitusi ya Pak Rus ya. Next Bu Yeti. Materi yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Disiplin positif ya, kita kan tadi udah setuju ya tiga-tiganya tadi ya, kasih hukuman dan sebagainya. Lanjut. Nah, sebelumnya kita gini dulu Bapak Ibu, saya kasih kertas. Ya. Ini harus sekali Bapak Ibu domen. Bapak Ibu cari pasangan. Setiap orang harus punya pasangan. Setiap ayo. Sudah siap domen Bapak Ibu? Ada Adam B. Adam B itu berarti kalau hanya Pak Rosid, B-nya Pak Yogi. Benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bayangin dulu Bapak Ibu punya benda berharga ditulis di kertas itu. Benda ya, benda. Iya, atau sesuatu. Boleh di sini juga boleh sini kayak gitu. Atau sesuatu yang Bapak Ibu anggap paling berharga. Nasi A, nasi A, ya kan? Sekarang teman Anda si B mencoba. Si B semua tenaga buka kepalan tangan si A. Boleh. Berhubungan sama Mas Adi. Tahan kan? Ini kita akan mengubah mindset Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk mempertahankan atau membuka kepala tangan? Iya, benar. Maksudnya angkat tangan gitu, jangan keroyokan. Yang sebelah sini, siapa yang punya kendali penuh Bapak Ibu? Bapak-bapak. Diri kita sendiri. Mampu membuka kepala tangan dan siapa yang mampu mempertahankan kepala tangan. Tapi pas kita hitung tadi banyakan yang mampu mempertahankan kepala tangan ya Bapak Ibu. Karena itu adalah sesuatu yang berharga dan sesuatu yang kita miliki dan harus kita pertahankan. Apa sih hubungannya dengan materi hari ini? Next. Apa hubungannya dengan materi hari ini? Awas bacanya hati-hati ya. Perubahan paradigma pembelajaran. Mama Jiki, next. Siapa yang mampu membuka kepala tangan? Kan udah. Ini siapa yang memegang Kontrol diri sendiri. Iya. Maka diri sendiri. Begitu juga ketika kita menjadi guru di kelas Bapak Ibu. Siapa sih yang memegang kontrol dengan dirinya murid? Ya murid itu sendiri, bukan kita sebagai Bapak Ibu guru. Ya gitu. Bukan kita yang ngatur-ngatur murid. Ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang bertentangan di hati, nggak apa-apa Bapak Ibu, saya juga masih banyak yang bertentangan. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kayak yang kerbu tadi kan, nggak siap kan? Ya, diizinkan dikontrol, keambil itu tadi. Karena dirayu mau dikasih iming-iming apa, tadi nggak baca tadi ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih
memilih murid tersebut. Nah, ini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Next, Mama Gigi. Ini disampaikan oleh siapa sih namanya, William Glasser. Iya. Ada banyak ilusi menurut William Glasser ini. Ada beberapa ilusi guru mengontrol murid. Jadi aku juga kurang hafal, aduh. Di sini itu kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita sering memberikan penguatan positif ke anak, Bapak Ibu. Sering mengontrol murid itu kayak gimana ya contohnya, Bapak Ibu ya? Kamu kalau ke sekolah gimana ya? Kalau misalkan tidak memakai sepatu hitam, kamu nanti kena hukuman. Itu kan salah satu kontrol ya. Misalnya kita bikin peraturan nih, kemudian kalau misalkan dilanggar berarti anak kena hukuman. Itu kan salah satu cara sekolah untuk mengontrol murid kayak gitu. Ilusi yang ketiga, lagi tunjuknya sih tutunyuk. Nah gitu, biar orangnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kayak gini, ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya? Kayak misalkan anak melakukan kesalahan, kamu telat, misalkan ih kamu mah telat. Nanti kalau kamu telat terus-terusan, nggak kasihan sama ibu. Nanti ibu ditegur loh sama kepala sekolah. Ada yang pernah begitu nggak? Nah itu namanya membuat anak merasa bersalah. Kayak gitu. Itu semua ini ilusi dan tidak boleh dilakukan oleh guru, Bapak Ibu. Dalam materi ini. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus besok harus mencatat buku ini di buku catatan, kamu besok harus mengerjakannya di kertas. Kayak itu tuh memaksa, berarti tidak memberi kesempatan siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah itu, ini yang keempat ini adalah sebuah ilusi. Next, lagi. Nah dari William Glasser ini, nah yang kotak hijau itu yang sebaiknya tidak dilakukan oleh guru. Nah kebaca ya Bapak Ibu ya. Yang ke satu, sponsor sama gigi. Kita mencoba mengubah orang. Pernah dilakukan ke murid? Iya, saya juga. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena kamu itu tiap hari telat. Orang bisa mengontrol saya. Wah, saya harus mengontrol sama guru nih, harus gini, harus gitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Berarti guru yang mengontrol siswa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang dan kalah, guru yang menang, siswa yang kalah. Kayak gitu kalau ada masalah. Nah di sana nanti bisa diuruskan Bu. Next BFT. Ini yang tidak boleh dilakukan guru, Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita ubah? Yang panah ini, tentunya memiliki, sesungguhnya murid itu memiliki kontrol penuh akan dirinya menuju disiplin diri. Nah, dengan teori kontrol yang diberikan oleh William Glasser, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, kalau anak melakukan pelanggaran, misalkan ketika berbuat kesalahan, kita itu harus berusaha melihat dari sudut pandang anak. Yang kedua, Bapak Ibu baca semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan kayak gimana Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan nih, Desi dulu pas sebagai siswa ngerebut jajanan temennya, pasti ada alasan di balik itu. Kan perlu kita gali. Kalau bolos punya tujuan nggak, Bu? Hanya Anda, kalau kita mau gigit, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar tadi? Kecuali ada masih eksternal. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir mengaku. Ini nanti yang harus kita ubah paradigma pembelajaran kita di kurikulum Merdeka Belajar ini. Dengan solusi ya, servisnya. Apa makna disiplin? Bapak Ibu selamat. Baik dulu nah. Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Ternyata disiplin itu, kita next Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi makna dari
dia hargai. Apa sih yang dia hargai? Jadi kita itu tujuannya ke depan membuat anak belajar itu karena motivasi dalam diri, kemauan dalam dirinya. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang yang melihat pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Di Semanten masih seperti itu Bapak Ibu? Masih. Bapak Ibu masih seperti itu? Ya, saya juga bisa seperti itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi jatuhnya anak itu disiplin takut dihukum. Disiplin, ya kayak kalau pas saya pelatihan sama Bu Yakti sama Pak Rus, ditanya Bapak Ibu kalau datang ke sekolah jam 6:30 kira-kira motivasi Bapak Ibu datang pagi itu apa sih? 1, kimok, iya. 2, ingin dipuji kepala sekolah. 3, takut diomelin wakakur. Yang mana? 4, ingin menghargai diri sendiri karena aku sudah konsisten ingin mengajar anak. Ya pura-pura nomor 4, tapi yang tahu hanya diri kita. Nah kalau kita Bapak Ibu sudah bisa nyampe ke nomor 4 itu, kita sudah masuk ke dalam disiplin diri, punya motivasi intrinsik. Begitu juga dengan anak ke sekolah itu mau ngapain? Takut dihukum sama guru kalau nggak masuk, mau belajar atau pengen dapat bintang kayak gitu. Ada ya, next Mama Gigi Gojek. Ini udah ya. Jadi makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai. Apa sih nilai-nilai yang kita hargai Bapak Ibu? Nanti akan disampaikan oleh Bu ya. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini secara umum dia Mularas namanya nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan ini yang harus diyakini anak-anak untuk menuju disiplin positif. Nah kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi. Jawaban kita tadi kira-kira gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bilang ya, ya kalau menurut paradigma kurikulum baru berarti kita semua salah, termasuk saya. Ada banyak banget organisasi yang membuat nilai-nilai kebijakan universal, tapi oleh pemerintah kita sepakati kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Kalau teman-teman yang udah buka PMM yang diperintahkan oleh Pak Ade itu ada yang bagian profil pelajar Pancasila ya Pak Ade ya. Kayak misalkan mandiri nanti ada subelemennya apa saja, gotong royong apa saja, apa saja Pak Ade, gotong royong apa aja Pak Ade. Nah gitu, nanti itu akan jadi nilai-nilai kebijakan universal di kelas. Next Mama Gigi. 3 motivasi perilaku manusia ini yang saya tanyakan tadi Bapak Ibu ngacak jadinya. Yang nomor 1 dan nomor 2 tentunya Mama Gigi itu adalah motivasi eksternal. Aku ke sekolah berangkat pagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari Bu Haja. Angkat tangan. Saya pernah sih, saya pernah. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari pemimpin. Angkat tangan yang pengen datang pengen seperti itu. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kayak gitu. Itu motivasi internal. Baik guru maupun siswa ya seperti itu yang kita capai adalah motivasi internal. Angkat tangan yang pengen motivasi internal yang ketiga. Belajar tadi ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Nah ini kaitannya 3 motivasi perilaku manusia tadi. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu tidak diharapkan terjadi pada murid kalau kita mengajar, karena hukuman itu akan membawa pada identitas yang gagal. Sedangkan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan itu bukan yang beda dengan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Penghargaan itu yang Ibu sedia permen, ternyata di kurikulum merdeka itu nggak boleh Ibu sedia permen. Nanti kalau kamu bisa jawab, Ibu kasih permen, coklat dan lain sebagainya. Itu sudah disarankan tidak, karena itu kenapa seperti itu nanti kita baca ya. Diharapkan ada pada murid agar menjadi murid merdeka. Caranya gimana sih Bapak Ibu? Bu Laras kalau nggak boleh ngasih penghargaan sama guru, terus gimana kita mendisiplinkan murid? Nah itu tadi yang kuning-kuning itu restitusi. Itu ilmu baru yang kami dapat pada modul ini. Apa sih restitusi? Next Mama Gigi. Nah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kan kalau merdeka itu kan merdeka bebas dong kayak gitu. Tapi cakap
memerintah diri sendiri. Artinya apa sih yang kita kaitkan dengan tadi motivasiin? Intrinsik. Nah, apa sih kekurangan penghargaan? Di sini ada banyak poin Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan satu-satu kayaknya jadi ngantuk. Enggak. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kalau kita ngasih penghargaan ke anak itu sama aja dengan ngasih hukuman. Kenapa? Karena itu suatu proses membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu agar tujuannya terpenuhi. Anak kayak ke sekolah itu cuman, kamu ke sekolah nanti, kalau ke sekolah aku kasih internal ya, seperti itu. Kamu kalau ke sekolah aku kasih nilai bagus kalau rajin. Seperti itu. Dijanjikan dengan iming-iming nilai yang tidak sesuai dengan pencapaiannya. Kemudian dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan kalau kasih penghargaan itu. Beberapa dampak pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn. Ini dari 93 ya. Yang hijau, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Maksudnya kalau ngasih penghargaan itu efeknya nggak jangka panjang. Kayak misalkan di TK itu ada guru yang dia gurunya baru nggak ngasih bintang, anaknya itu udah datang motivasi lagi. Tapi penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, yang oranye penghargaan merusak hubungan. Ini aku ingat. Penghargaan merusak hubungan itu misalkan di dalam kelas nih Bapak Ibu ngasih penghargaan, misalnya murid kesayangannya Pak Yogi itu si Alisa, Nur Alisa. Murid kesayangan kan? Dan cantik lagi. Alisa mah ke Pak Yogi dibaguskan. Jadi merusak hubungannya ada sisa kayak gitu Bapak Ibu. Misalnya kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini berdasarkan penelitian kalau kita anak itu cuma mau bekerja bagus karena ada penghargaan, ketika tidak ada penghargaan B aja. yang hijau penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga hasil penelitian. Videoin banget ya. Videoin gantian banget. Iya. Iya, motivasi eksternal itu benar-benar nih. Ini tidak disarankan tapi ternyata. Jadi pengakuan di sini itu konsepnya semua anak itu unik Bapak Ibu. Kita tidak boleh menganggap dikasihnya paling benar ayah. Tapi setiap anak itu punya bakatnya masing-masing. Kayak misalkan Adi itu susah banget pelajaran fisika, tapi dia di paskibra disiplin gitu. Apa yang salah ini di paskibra bisa disiplin di semua mapel di kelas dia nggak pernah next. Nah, gimana sih caranya? Nih contohnya Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan itu yang pembuka contohnya pointer namanya ini. Kemarin saya perhatikan dari kebijakannya empatimu besar sekali nak. Motivasinya kalau murid baru dijelaskan, misalnya awalnya jadi pribadi kalau biar nggak kasih biar nggak sehingga. Situasi kedua, pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok, saya menghargai kepedulianmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, murid itu kita terima kasih untuk rasa tanggung jawab, menurut apresiasi. Nah, itu jangan tumben di pungutan kertas. Kosong, ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut dulu. Ada. Silakan. Nanti kita jawab bersama-sama. Ibu tidak lupa. Nah, nanti di ya Bu, jadi kedepannya itu sekolah bukan bikin peraturan tapi bikin keyakinan. Nanti disampaikan dulu. Jadi memang kita tadi kan judulnya paradigma perubahan, paradigma. Kita harus menggunakan yang namanya hukuman. Next ini. Nah, jadi harus gimana sih Bulares prinsip harus kita. Nah, berdasarkan yang kita pelajari, kita bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kan? Ya, Pak Ibu. Enggak usah. Yakin nggak bisa mengubah gitu ya kesempatan daripada anak itu gitu ya, tidak dikasih hukuman tapi bisa berubah anak itu mau melakukan Pak Ibu ingat-ingat pernah dihukum
di depan kelas, angkat kaki. Iya. Perasaan Bapak gimana? Sampai sekarang apa yang Bapak rasakan? Kesel. Kesel. Sama gurunya. Saya juga pernah diomelin habis-habisan di depan kelas sampai kelas 3 didiemin sama guru itu. Saya juga kesel kayak gitu. Jadi di sini itu ada beberapa kekurangan hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tutunya biar fokus itu tutupan iya. Dan efeknya jangka panjang Bapak Ibu kalau kita menghukum siswa itu. Kita bayangin aja pas dulu jadi siswa kayak gitu. Membuat anak yang kedua memiliki sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama, walaupun tujuan kita nggak menyakiti ya Bapak Ibu ya. Betul. Manusia bisa berusaha jadi robot gitu, nggak punya emosi gitu. Walaupun belajar dari sakit hati menjadi cinta ya. Ya asik. Anak membenci kedisiplinan. Seperti yang disampaikan Bu Reda tadi Pak Ipun, kalau kita menghukum, jadi anak itu ke sekolah cuma takut dihukum. Kalau anak yang memberontak adalah lebih cenderung melawan, misalnya seperti itu untuk melanggar. Sampai ada istilah pas kita sekolah dulu, aturan itu diciptakan untuk di itu marah, rasa bersalah, mengalukan, pernah dihukum sama guru dan merasa Pernah. ada suatu kalanya kita itu dulu bikin kesalahan itu tidak disengaja gitu. Ya. Sama gurunya, kamu itu benar tiap hari terang. Tidur. Ada juga konsekuensi Bapak Ibu, beda hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Harus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini kalau Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang pernah kayak gini? Saya pernah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Saya kasih contoh satu. Hukuman atau konsekuensi mana apa salah? Hukuman. Harus misalkan Pak Rosi pas sekolah dulu ngambil merusak pulpennya temennya, pensil temennya. Terus temennya lapor ke guru. Kalau gurunya bilang kamu itu merusak pulpen temenmu lagi 10 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Nggak nyambung antara kesalahan dengan yang diberikan guru kepada murid. Tapi kalau konsekuensi, kamu udah merusakin pulpen temenmu. Konsekuensinya kamu harus ya sudah akibat. Kalau dia terlambat itu tidak ada hubungannya dengan mencatat. Terlambat konsekuensinya apa? Ketinggalan jam pelajaran. Konsekuensinya bisa mengikuti pelajaran tambahan setelah pelajaran selesai. Setelah pulang sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Guru Semantan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang diajarkan. Memberikan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid lari mengelilingi lapangan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Konsekuensi Bapak Ibu karena pelajarannya PJOK. Oh, nyambung. Pemanasan dulu. Bisa aja mereka. Ini jawabannya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Jadi konsekuensi itu ada sebab akibat. Selain hukuman, penghargaan dan konsekuensi ada yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Gimana sih caranya? Nanti yang menyampaikan Pak Usmaini. Institusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka, ingin menjadi apa nanti, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Ya, siapa? Ini kayak Ibu gimana mau ya? Kayak misalkan Enggak. Pak Nadra pas jadi murid kan rebutan cewek sama Pak Rosid. Oh. Sampai bertengkar. Ada guru BK datang, Pak Arif dipanggil. Nah, kalau hukuman itu kalian di sekolah berantem dulu sampai keliling 10 kali, itu hukuman. Nah, kalau restitusi itu nanti dipanggil, ditanya permasalahannya apa, nanya dari sudut pandang anak, permasalahan kamu apa, terus keyakinan apa yang kamu langgar, kemudian solusinya apa, itu semuanya harus keluar dari anak. Kayak gitu. Kita disuruh jadi guru BK semuanya, benar Bu Rasna. Jadi kalau ada permasalahan, setiap anak direstitusi seperti itu Bapak Ibu. Next, kalau hukuman itu negatif seret itu membawa ke dalam identitas gagal, membekas sampai 20 tahun saya dihukum guru itu keingat. Iya. Kalau konsekuensi itu yang kita bilang tadi Bapak Ibu, ada aturan, terus sudah disepakati, terus konsekuensinya apa? Misalkan sesuatu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Kalau misalkan lupa nggak pakai topi, itu kan aturan sekolah, aturan. Ya, jadi apa konsekuensinya kalau lupa nggak pakai topi? Ya ada poin kayak gitu. Apa Pak Rosid? Dibeliin. Kita guru yang baik. Itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada sebab akibat karena sudah. Restitusi ini yang jadi solusi Bapak Ibu. Restitusi adalah sesuatu yang merupakan pilihan. Menguatkan murid dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Ciri restitusi nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan. Kalau ada anak salah itu bukan, ayo kamu salah, perbaiki kesalahanmu, bukan seperti itu. Namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi bukan nyari siapa yang salah, tapi fokus pada solusi. Mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau hukuman itu kayak, aduh, aku udah dicap jadi anak nakal, bisa jadi anak itu nakal terus gara-gara sekali dihukum kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu dari SD. Untuk melaksanakan restitusi yang hijau ini, guru harus memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Nanti disampaikan Bu Yekti. Membuat keyakinan keras, sampaikan Bu Yekti. Memahami 5 posisi kontrol. Nanti Pak Lus kita jadi guru apa sih posisi kita sehari-hari, dan memahami segitiga restitusi. Next Mama Gigi. Udah next lagi. Enggak, itu bukan aku. Itu bukan aku. Ya, udah itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan sesuatu yang mengganjal dalam diri kita ini bisa kita selesaikan bersama-sama dan kita bisa melaksanakan disiplin positif di SMA Negeri 1 Tenjo. Terima kasih. Aduh, ya silakan. Penyampaian materi saya tentang budaya positif, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kata yang menyinggung, saya juga mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.